Shout out buat Pak Didin. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Fatima Soraya dan aku merupakan awardee Erasmus Mundus Joint Master untuk program IMAS Interdisciplinary of Material for Energy Storage and Conversion. Dan di kesempatan hari ini aku tidak sendirian dan aku ditemani oleh... Halo semuanya, nama saya Revan dan biasanya dipanggil Avan dari jurusan psikologi di Toulouse Jean-Jaurès. Oke. Jadi kemarin ini kita kebetulan banget ya ketemu. Ini kebetulan kedua kali kita ketemu. Aku ketemu sama Kak Revan. Waktu itu kita ketemu nggak sengaja di metro. Pas aku lagi ngobrol sama temen Indo aku pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba Kak Revan nanyain orang mana Kak. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol seputar beasiswa. Ternyata kakaknya di sini juga beasiswa ya. Dan program beasiswanya itu masih jarang kita ketahui. Makanya aku invite Kak Revan buat ikut sharing tentang beasiswanya di kesempatan kali ini nih. Ya mungkin dari Kak Revan bisa diceritakan tentang beasiswanya itu apa dan bagaimana perjalanannya sampai akhirnya apply beasiswa ini. Pertamanya saya sebenarnya tidak tahu apa beasiswa yang disediakan ini. Pertamanya saya jujur dari pendaftaran di Lab School Kebayoran pertamanya. Namun tidak dikontak-kontak sepertinya. Dan ada yang menawarkan dari Lab School Cibubur. Itu saya sangat senang sekali sebenarnya diundang oleh pas itu sama guru favorit saya juga sebenarnya, namanya Pak Didin. Shout out buat Pak Didin. Oke, semoga Pak Didin nonton terus. Jadi Pak Didin kontak orang tua saya, ditanyakan, Revan mau ikut program France Track nggak? Nah, itu pertama kalinya sebenarnya kita dengar France Track itu kan, soalnya itu juga ternyata baru program yang baru dijalankan juga sebenarnya, belum terlalu lama. Dan akhirnya ditawarkan, kita cari tahu lebih lanjut, dan ternyata France Track itu menyediakan program beasiswa untuk tahun pertama berupa BCS atau Bourse Gouvernement Social. Itu yang diberikan kepada top 15 siswa di France Track tersebut. Oh, luar biasa. Berarti dari awal Kak Revan ini masuk ke SMA di Lab School itu udah tahu bahwa nanti S1-nya bakal di Prancis. Ya. Sebenarnya kalau sudah masuk, sebenarnya masih ada pilihan untuk tetap mengambil kuliah di negeri. Namun France Track ini hanya memfasilitasi agar dimudahkan jalannya jika ingin berkuliah di Perancis. Oke. Itu di lab school yang lain apa ada pilihan tersebut juga atau di lab school yang di Cibubur aja? Kebetulan ini programnya kan berupa kerjasama antara Lab School Cibubur dengan Kedutaan Besar Prancis yang ada di Indonesia ya. Jadi kebetulan di Indonesia hanya baru satu aja programnya, yaitu France Track di Lab School Cibubur. Jadi belum ada yang lain juga. Wow, menarik. Berarti selama sekolah SMA itu hal yang mendukung dan berkaitan dengan program beasiswa S1-nya ini apa aja? Hal yang mendukung? Kayak misalnya belajar bahasa Prancis, terus ada hal lain lagi nggak? Hal yang mendukungnya itu ya tentunya itu yang belajar bahasa itu sudah penting, sudah pasti belajar bahasa. Dan juga di Lab School Cibubur ini, bukan Lab School Cibubur juga sih, semua Lab School itu kita dididik untuk bisa membuat karya ilmiah yang tentunya sangat membantu untuk membuat seperti contohnya CV ataupun membuat karya tulis apapun yang dibutuhkan, misalkan untuk tugas kuliah atau segala macam kan, itu juga udah difasilitasi. Dan uniknya Lab School ini juga menjadikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan yang sejujurnya sedikit berat untuk saya saat saya menjalani, tapi setelah lulus dari situ saya akhirnya kayak seperti merasakan gitu loh, kayak oh benefitnya ini loh, udah diajarin karya tulis gitu segala macam. Dan selain itu juga untuk memperlancar bahasa Perancisnya, kita juga sudah di Lab School Cibubur itu juga sudah mengundang guru natif dari sini juga, namanya Monsieur Adam, dan dia mengajarkan IPA dan bukan IPA, fisika dan kimia. Dalam bahasa Perancis? Dalam bahasa Perancis. Wow, luar biasa. Fisika dan matematika sih. Fisika dan matematika. Iya. Fisika, matematika pakai bahasa Perancis. Luar biasa. Oke. Terus bisa dijelasin nggak kalau untuk program beasiswa apa namanya tadi? Bourse Gouvernement Social, BCS. BCS ya, aku bilang BCS. BCS itu sendiri dibiayainya sama siapa? Pemerintah Prancis? Ya,
Untuk BCS sendiri itu dibiayai full oleh pemerintah sini, tapi yang menanggung itu semua itu namanya adalah Kampus France Prancis yang berada di Prancis. Oh, oke oke. Terus bisa dijelasin nggak persyaratannya untuk apply beasiswanya apa aja? Nah, untuk persyaratannya sendiri itu rada susah-susah gampang untuk dijelasin juga ya. Itu jadi kalau untuk BCS hanya khusus untuk yang ikut France Tech. Tapi dari perusahaan induknya sendiri, karena yang seperti saya bilang tadi itu kan difasilitasi sama IVI Indonesia, program kerjasamanya ini juga. Jadi yang memberikan beasiswa untuk BCS ini hanya untuk France Rec, tapi dari perusahaan induknya sendiri, IVI ini juga memberikan France Excellence yang bisa dimasuki oleh semua orang gitu loh. Jadi tidak hanya dari yang France Rec, tapi dari seluruh Indonesia juga bisa. Nah, namun untuk yang BCS sendiri itu hanya bisa dimasuki oleh France Tech itu sendiri. Oh, oke. Berarti anak-anak lab school aja ya? Anak-anak lab school aja. Oke. Berarti ini benefit untuk anak-anak lab school Cibubur. Cibubur. Oke. Oke, menarik. Terus berkas-berkasnya apa aja yang perlu dipersiapin? Untuk berkas-berkasnya sendiri, karena ini dari France Tech ya, BCS juga itu juga jadi tidak perlu wawancara, hanya perlu memberikan motlet dan juga CV. Dan tentunya top 15 dari anak-anak France Rec ini sendiri. Oh, berarti dari programnya kakak itu sendiri juga nggak semuanya bakal lolos? Nggak semuanya bakal lolos. Oh, oke. Terus berkaitan dengan motlet dan juga CV itu ada hal-hal khusus yang harus dimasukin nggak sih? Untuk motletnya sendiri, kalau saya tidak salah ingat ya, motletnya itu di bagian pertama adalah penjelasan tentang diri kamu itu siapa. Penjelasan tentang diri kamu siapa, lalu bagian kedua apa motivasinya, lalu yang ketiga tujuannya apa setelah lulus. Jadi 3 itu sebenarnya yang paling penting di motlet. Lalu di bagian CV sebenarnya sama saja tapi lebih singkat ya, pada CV seperti CV pada umumnya. CV-nya CV ATS atau apa untuk formatnya? Untuk formatnya saya lupa. Kalau tidak salah ATS atau ada European CV juga kan? ya, tapi saya lupa bikin formatnya apa. Agak-agak lupa ya. Oke. Terus selain itu juga katanya ada persyaratan bahasa juga ya? Ada. Untuk persyaratan bahasanya sendiri B2 sebenarnya. B2 Prancis, bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Okay. Maaf ya teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan memang sudah masuk dari France Tech, itu tidak perlu khawatir untuk adanya gap year. Jadi pasti langsung. Tapi ya seperti yang tadi aku bilang, nggak semuanya bakalan dapat juga kan. Jadi top 15 itu yang bakalan dapat. Berarti kalau misalnya yang apply selain dari programnya kakak nih, tadi yang katanya kan open buat yang lain juga, itu juga berarti mereka disyaratkan untuk punya level B2 bahasa Prancis juga? Betul. Untuk semuanya harus B2. Oke. Nah, terus selain itu berkas-berkas lain, ijazah dan kawan-kawannya ada apa lagi? Untuk ijazah itu uniknya. Ijazah dan akta kelahiran itu semua harus ditranslate dalam bahasa Prancis. Jadi harus diberikan ke translator bersumpah dari kedutaan besar Prancis yang disediakan oleh kedutaan besar Prancis. Lalu translate semua dan isi dokumennya segala semua dan that's it. Itu biayanya berapa untuk translate? Nah, saya kurang tahu dengan harga aslinya, tapi berhubung saya France Tech jadi digratiskan. Banyak banget ya benefitnya banget. Oke. Selain itu susah nggak sih persiapannya menurut pengalaman? Untuk persiapannya sendiri sebenarnya tidak terlalu susah, asalkan ada semangat untuk belajarnya aja sih ya, giat belajar, terus juga mau belajar tentang hal baru, tentang kultur baru, tentang tidak malas dengan mentok ngapain belajar bahasa Prancis, nggak penting, nggak dipakai juga kan di sini segala macam gitu. Nah, yang pasti pertama jangan malas, kedua rajin cari informasi, ketiga itu ya banyakin aja pengetahuan random, itu juga pasti kepake. Seputar Prancis gitu ya? Seputar Prancis nanti juga kepake. Oke. Selain itu untuk benefitnya yang diperoleh sebagai awardee dari program ini apa aja? Benefitnya itu antara lain untuk tahun pertama
itu mendapatkan akomodasi, udah di booking langsung dari kampus Fransai. Oh, berarti nggak perlu nyari sendiri? Nggak perlu nyari sendiri. Lalu diberikan juga pembebasan biaya dari uang kuliah dan juga SIPEK. Kalau belum tahu, SIPEK itu seputar biaya kehidupan mahasiswa yang ada di sini, kayak uang kas gitulah. Kayak uang kas. Jadi bukan kita doang yang pakai, untuk semua mahasiswa. Diberikan juga tiket untuk perjalanan itu langsung dibiayai oleh pemerintah sini untuk perjalanannya sendiri. Dan menurut kakak kelas saya sebelum saya, karena saya sebenarnya generasi kedua, itu juga nanti diberikan tiket pulang. Itu pun kalau bersedia pulang. Kalau enggak apa-apa, nggak diberikan. Nggak ada keterikatan untuk harus balik. Menarik. Terus tadi untuk alur pendaftarannya itu ada berapa tahap? Untuk biaya untuk tahap pendaftarannya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu bagaimana. Sebenarnya langsung dari, kalau saya tidak salah itu dari 1 April pembukaan, 1 April sampai sekitaran bulan Mei itu hanya memberikan CV dan motivation letter saja. Udah habis itu langsung pengumuman siapa yang lolos? Langsung pengumuman. Wow. Terus untuk universitas dan juga jurusannya, apakah semua universitas itu applicable untuk beasiswa ini? Sebenarnya semua applicable, karena di Prancis juga semua kuliahnya itu sudah setara, sudah standarnya sini sudah disamaratakan semua dan bisa apply di mana saja. Tapi memang ada beberapa universitas yang sudah diajak kerjasama oleh lab school ini sendiri. Contohnya seperti kampus saya yang tulis Young Jars ini memang sudah partnership dengan Franstrek, program Franstrek ini. Selain Young Jars ini juga ada Université de Strasbourg, Université Paris-Saclay, dan juga Mont Blanc. Oh, oke. Kalau apa bedanya universitas yang udah jadi partner dan yang tidak jadi partner? Kalau bedanya itu sendiri sebenarnya dimudahkan, lebih ke arah dimudahkan untuk pendaftaran apa segala macam, lebih besar kemungkinannya untuk diterima. Oh, oke. Selama persiapan ini ada biaya yang dikeluarin ya? Untuk pembiayaan dari kita sendiri sebenarnya tidak ada ya. Pengalaman saya tidak ada dari kita sendiri. Dan itu semua sudah dibiayai oleh pemerintah sini juga. Jadi sebenarnya tidak ada yang. Berarti 0 rupiah? 0 rupiah, benar-benar. Wow. Bahkan nggak ada tesnya juga, nggak perlu ya? Tesnya sendiri cuma ya tes bahasa doang. Tapi keluar biaya? Biaya sudah, untuk dari program saya sendiri itu biayanya sudah tercover dari uang sekolah sebenarnya. Sudah tercover dari uang sekolah, jadi Lab School Cibubur. Benar. Ini sekalian promosi Lab School Cibubur. Oke, benar. Wow. Oke. Terus tadi selain itu tadi kan udah disebutin benefitnya untuk administrasinya itu ya. Untuk living cost-nya dapatnya berapa? Untuk living cost kita tidak dapat. Kalau yang dari Bourse Gouvernement Sosial ini atau BCS ini tidak diberikan. Tapi setahu saya untuk beasiswa yang satunya lagi, yang France Excellence, yang buat umum itu? Yang untuk umum ini diberikan 180 euro lebih kalau tidak salah. 180 itu minimal. Cukup lah ya buat hidup di Prancis. Oke. Berarti selama ini tinggal di sini untuk living cost-nya biaya sendiri, tapi itu udah di luar dari biaya apartemen dan lain sebagainya ya? Betul. Tinggal kayak buat makan dan lain sebagainya? Makan itu sendiri. Oke. So far setelah menjalani perkuliahan ini, testimoninya apa terhadap program beasiswa dan perkuliahan yang dijalani? Testimoninya sendiri menurut saya ya itu memang sebenarnya sangat membantu sekali ya. Tadi diberikan akomodasi, tiket perjalanan, terus juga pembebasan biaya SIPEK dan pembebasan uang kuliah ini juga itu sudah sangat membantu sebenarnya. Dan juga memberikan pengalaman baru sebenarnya. Kan biasanya kalau kuliah bilingual Inggris kan biasanya di Indonesia. Tapi karena ini program baru juga kan, jadi ada pengalaman baru juga. Apa sih kultur Prancis itu kayak gimana segala macam. Jadi kita mempelajarinya juga langsung. Oh, oke. Nah, ini untuk misalnya nih ada teman-teman yang mau apply
Berarti ini untuk khusus teman-teman Cibubur, Lab School Cibubur. Kalau untuk BCS dan yang tadi salah satunya France France Excellence Excellence yang itu umum. yang umum, kira-kira ada tips nggak dari kakaknya? Dari saya sendiri sebenarnya banyakin pengalaman. Pertama, mau itu pengalaman relawan atau apapun, yang penting terkait dengan jurusan yang dituju. Itu pertama. Lalu yang kedua, rajin cari informasi. Karena yang pastinya nggak mungkin kita cuma dapat informasi, oh ada beasiswa di sini disediakan, terus kita nggak cari ketentuannya apa, kan nanti mandek sendiri. Betul. Kan. Nah, terus ketiga itu juga rajin belajar tentunya, karena nilai kita di sekolah juga pastinya dilihat. Dan usahakan itu tetap grafiknya tetap naik, jangan sampai ada yang turun. Lalu ada juga tips dari saya, kuatkan bahasanya. Kuatkan bahasanya, karena sedatangnya dari sini, itu dari pengalaman saya sendiri, sedatangnya dari sini, saya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Walaupun udah B2 ya? Udah B2, itu dia. Iya. Jadi, ya banyak kuatin bahasanya, karena bahasa yang dipelajarin di sekolah belum tentu bakalan kepake semua di sini. Karena di sekolah itu pasti biasanya dipelajarinya itu bahasa-bahasa yang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk conversation yang sehari-hari. Iya. Berkaitan dengan Motlet, aku jadi kepikiran. Untuk Motletnya bahasanya apa? Bahasa Prancis? Bahasa Prancis. Really? Wow. Susah ya. Berarti untuk proofreadnya minta siapa? Minta guru bahasa Prancisnya? Untuk proofreadnya sendiri itu jadi kita dapat ini dari IV Indonesia ini. Mereka memberikan layanan konsultasi untuk motivation letter dan juga CV. Jadi bukan hanya dari yang France Rec, tapi yang umum juga bisa konsultasi ke situ. Untuk konsultasi dan segala macam itu kami diberikan guru. Sebenarnya guru konsultasi itu dari dua cabang. Dari cabang pertama itu cabang kampus France Medan, dan yang kedua itu cabang kampus France di Jakarta. Oh wow. Berarti ada dua yang kayak nge-proofread. Untuk dari lab school sendiri ada dua yang proofread, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari semua daerah, karena IV ini bukan hanya ada di Jakarta dan Medan, tapi ada juga di Bandung, Surabaya, dan Jakarta, Medan, dan satu lagi saya lupa di mana. Maaf kalau saya lupa. It's okay. Tapi ada 5 kalau tidak salah. Oke, berarti untuk layanannya ini gratis atau berbayar? Untuk layanannya sendiri gratis sebenarnya, hanya tinggal membuat janji temu. Dan kalau semisalkan pun bayar, itu saya kurang paham, karena sekali lagi saya difasilitasi sama sekolah juga, jadi saya tidak tahu. Oke, menarik. Berarti untuk teman-teman di luar Lab School Cibubur, kalau misalnya mau ikut program beasiswa ini, bisa cari IV terdekat gitu ya? IV terdekat. Oke. Selain itu ada tambahan info lain soal beasiswa ini nggak yang belum di-share ke teman-teman? Untuk dari France Rec ini sebenarnya, kalau semisalkan memang sudah top 15 dan juga masuk eligible untuk jalur undangan, itu kita tidak bisa melepas eligible tentunya. Jadi kalau semisalkan memang udah eligible dan emang juga mendaftar untuk kampus di negeri sendiri, itu kita tidak bisa mengambil yang ada di Prancis. Maksudnya gimana? Boleh dijelasin lagi nggak? Karena semisalkan kita mengambil eligible jalur undangan tentunya di negeri kita sendiri. Itu di PTN gitu. Di PTN negeri, iya. Di PTN kita sendiri, semisalkan kita sudah dapat, kita tidak bisa mengambil yang di Prancis. Karena kalau semisalkan kita tidak mengambil yang ada di PTN, tentunya kita takutnya bakal di blacklist. Jadi benar-benar kuatin dari awal masuk itu, pengen masuknya kemana? Dari SMA itu dari ya? Dari SMA itu, ya. Oh ya, apakah benar-benar mau memperjuangkan untuk kuliah di Prancis atau kayak di PTN? Ya. Ada lagi? Udah sih, sebenarnya itu aja. Oke, ini seputar beasiswanya teman-teman. Nanti misalnya teman-teman ada yang mau tanya soal beasiswa, boleh ke akun Instagramnya Kak. Tevan, di fun_AH dengan V-nya gede.
Oke, nanti aku tulis di description-nya ya. Nah, ini mungkin kita cukupkan untuk beasiswanya. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau tanya bisa langsung get in touch aja sama Kak Revan di Instagramnya ya, tanya-tanya seputar beasiswa ini. Di sini aku mau tanya-tanya nih berkaitan dengan perkuliahan di sini. Apalagi Kak Revan kan psikolog, ngambil jurusan psikologi ya. Nah itu apa yang akhirnya membuat Kak Revan tuh memutuskan untuk milih jurusan psikologi gitu? Pada awalnya ya, itu saya tertarik karena dulu ada program televisi, program televisi di National Geographic itu namanya Brain Games. Jadi Brain Games itu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada otak. Contohnya kayak tendensi kita untuk memilih sesuatu, seperti contohnya kalau memilih warna, biasanya kita cenderung memilih warna merah kan. Ya. Terus untuk hardware segala macam, biasanya kita juga memilih yang paling mudah yaitu palu, biasanya kan. Jadi ada menjelaskan tendensi kita segala macam, terus juga habit kita dan menjelaskan ya kehidupan sehari-hari kita lah sebenarnya. Dan itu jadi membuat saya, oh ternyata manusia tuh seperti ini ya gitu ya. Jadi kayak mulai tertarik, mulai terbangun. Terus akhirnya cari tahu. Akhirnya dari semenjak SMP saya sudah tertarik psikologi. Oh dari SMP ya sudah SMP. tertarik. Oh berarti misalnya pun di PTN bakal milih psikologi gitu. Psikologi. Oke. Terus sejauh ini perkuliahan yang sudah dilalui baru 8 bulan kan ya di sini ya? Berarti 2 semester. Enggak. Untuk kuliahnya di sini itu tetap full 3 tahun di sini. Dan kalau di PTN itu kan 4 tahun ya. Kalau di sini juga cuma 3 tahun aja. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari begitu datang langsung kuliah kan ya? Langsung kuliah. Nah itu apa yang menarik dari sistem perkuliahan, apalagi untuk jurusan psikologi di Prancis ini? Uniknya di sini ya, tidak ada ulangan harian. Bukan tidak ada ulangan harian, tidak ada ulangan tengah semester. Oh really? Langsung ujian akhir. Oh di program aku ada beberapa soalnya. Ada beberapa. Iya, soalnya itu juga ditawarin sih kalau di programnya aku biasanya. Apalagi kan aku kan kimia material, jadi kadang tuh anak-anak yang minta buat ngebantu nilainya gitu. Biar kalau di akhir kan berarti bergantung sama nilai akhir doang Nilai kan. akhir. Gitu. Berarti penilaiannya apa aja kalau di kelas tuh? Kalau di kelas itu penilaiannya sebenarnya tergantung dosennya juga. Ada yang memberikan tugas seperti tugas kelompok. Terus juga ada yang memberikan ulangan harian. Tapi itu pun ulangan hariannya dibagi beberapa sesi. Ada yang sesi pertama itu di bagian cuma beberapa bab aja. Terus juga sesi kedua, sesi ketiga, lalu ujian akhir. Oke. Menarik. Selain itu ada apa lagi yang beda dan unik gitu selama perkuliahan? Selama perkuliahan di sini uniknya juga kita di sini ada beberapa organisasi juga ya, organisasi kultur Indonesia apa segala macam, dan itu kebetulan juga saya sering ikut di situ. PPI itu. PPI Tulus. Jadi coba pantau aja karena biasanya di situ juga PPI Tulus memberikan beberapa info kegiatan PPI di sini seputar kehidupan mahasiswa di sini juga. Dan kalau tidak salah tiga minggu yang lalu itu juga kita ada kegiatan dari PPI-nya sendiri menunjukkan tari kecak di sekitaran daerah Tulus ini. Oh ya, wow, menarik sekali. Banyak nggak yang tertarik dari orang-orang asli sini? Dari orang-orang asli sendiri itu banyak yang menonton karena juga kan mereka belum tahu Indonesia secara luas. Taunya kan hanya Bali. Oke, Bali. Okay. Bali. Tapi pas ditanya tahu Bali itu di mana? Iya. Tidak tahu. Bali sudah menjadi negara sendiri. Sudah menjadi negara sendiri kan. Terus juga itu saat ditanya seperti itu kita menjelaskan kalau Bali itu kan sebenarnya bagian dari Indonesia, bukan hanya Bali, negara Bali gitu. Dan akhirnya dijelaskan, banyak yang tertarik dan banyak yang melihat juga sebenarnya. Bukan hanya dari orang-orang kita sendiri, tapi juga dari orang-orang luar negeri. Kayak kemarin di acara itu banyak negara yang berpartisipasi juga. Itu jadi dari Guyan, dari Filipina, dari Korea, Cina, Jepang juga ada saat itu. Lalu dari negara Prancis sendiri tentunya. Lalu
ada banyak juga sebenarnya negara-negara yang berpartisipasi di event itu. Oke oke, wow luar biasa. Oke, tadi kan kakaknya nyebutkan kalau misalnya berpartisipasi di PPI. Selain PPI nih, di kampus sendiri organisasinya aktif nggak sih di sini? Untuk kampusnya sendiri organisasinya sangat aktif. Itu ada juga organisasi yang saya ikut itu. Jadi sekitar organisasi Erasmus, anak-anak Erasmus. Anak-anak Erasmus yang pertukaran pelajar ataupun yang memang dari luar negeri tapi kuliah di sini itu juga ada. Dan itu juga biasanya kegiatannya ada nonton bareng, jalan-jalan bareng, ataupun main biasa di situ. Itu banyak kegiatannya sebenarnya. Untuk organisasinya sendiri itu namanya IMA, Erasmus Internasional bla 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 di Mirel. Oke oke. Selain itu ada organisasi apa lagi kalau di kampus ini? Untuk organisasinya sendiri sebenarnya banyak ya. Ada yang mohon maaf, ada yang relatif pejuang kiri. Iya. Dan juga ada yang sebenarnya banyak sih. Oke. Kemudian untuk profesornya sendiri itu di sini bagaimana? Untuk profesornya sendiri sini sangat mendukung, sebenarnya sangat mendukung. Untuk misalkan ada kebutuhan atau segala macam, mereka langsung mau menjawab. Tapi ya itu balik sendiri kepada dosennya masing-masing, personality dari dosen-dosennya itu sendiri. Ada beberapa yang memperbolehkan bertanya secara langsung, ada yang memperbolehkan cuma dari email, ada yang kalau misalkan saat belajar ada yang boleh screenshot, ada juga yang tidak memperbolehkan beberapa. Ada yang mau diceritain lagi nggak seputar tentang pengalamannya kuliah di sini? Pengalaman kuliah di sini ada sebenarnya. Jadi kita ini kan sebenarnya pelajar Indonesia ya tentunya, dan saat kita datang ke sini juga kita tidak tahu apa-apa kan. Nah itu saran saya ya dari pengalaman saya sendiri, karena kalau misalkan saya saat itu tidak mengkontak anak-anak PPI di sini, itu saya tidak tahu. Bahkan saat mendarat di sini saya pertamanya ingin naik taksi, tapi kita kan nggak tahu ya, orang Indonesia kan kemana-mana Gojek, Grab. Nah itu pertamanya ingin naik taksi, tapi lo and behold ternyata taksi itu mahal di sini. Of course. Dan akhirnya di guide sama anak-anak PPI di sini untuk naik metro aja. Naik metro di sini itu relatif murah sebenarnya, cuma kalau dirupiahkan hanya 18.000. 18.000, jadi dari satu stasiun ke stasiun yang ujung itu cuma sekali bayar dong. Ya kalau misalnya naik taksi online itu sekitar 20 euroan bukan sih? Ya, itu sama lebih dari 300.000 jadinya kalau rupiah. Oke. Terus tadi diceritain kalau misalnya nanti perkuliahannya selama 3 tahun ya total. Itu apakah ada semacam skripsinya gitu di akhir? Skripsi setahu saya tidak ada ya. Itu jadi benar-benar bergantung pada nilai. Jadi kalau memang lulus dari bobot nilai yang diperlukan, itu bakalan diluluskan. Dan kalau memang tidak ya akan ikut semester pendek. Dan uniknya di sini, saya tidak tahu mengapa, tapi orang-orang di sini tidak terlalu menghargai S1. Really? Bukan berarti S1 susah dapat pekerjaan di sini, tapi lebih ke kalau misalkan memang sudah lulus S1 langsung S2. Langsung S2, tapi ijazah S1-nya itu tidak terlalu diperhitungkan oleh orang itu sendiri. Diperhitungkan dalam artian untuk kerja. Untuk kerja masih bisa dapat. Tapi lebih ke kayak udah lulus S1, ya udah. Istilahnya mungkin kayak bare minimumnya mereka gitu ya. Jadi dan juga setahu saya di sini kalau misalkan sudah lulus itu tidak ada seperti malam kelulusannya yang di Indo gitulah. Graduation ceremony tidak ada. Tidak ada. I see. Terus kalau misalnya itu kan berdasarkan nilai ya. Nah, nilai itu apakah pure berdasarkan ujian aja atau kalau di Indo itu biasanya ada nilai keaktifan, nilai tambahan lainnya gitu? Itu tidak ada. Karena di sini benar-benar memvalue kalau misalkan setiap orang itu benar-benar sama, egalite semua.
Terus juga untuk yang dinilai itu memang benar-benar pure dari nilai tugas, nilai ulangan, dan juga nilai akhir. Itu saja. Wow, berarti pure berdasarkan apa yang kita jawab dan apa yang kita kerjain ya. Oke, menarik sekali. Ya, itu juga sebenarnya yang bikin aku cukup shock culture pas di sini, karena kan aku S1 di Indonesia terbiasa dengan bantuan-bantuan nilai lainnya. Di sini pure dengan nilai ujian, jadi kayak struggle banget. Oke, terima kasih banyak Kak Revan untuk sharingnya. Semoga teman-teman suka semuanya. Dan terakhir ada nasihat atau saran penutup buat audiens. Nasihat, saran, ya balik itu lagi ya. Itu belajar, jangan males cari informasi. Terus juga ikut aktif organisasi apapun, mau itu OSIS, MPK, ataupun relawan segala macam. Yang penting berkaitan dengan jurusan yang dituju. Maaf, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya nih anaknya ini mau apply science, tapi dia punya pengalaman organisasi, berarti nggak perlu disebutin? Tetap disebutkan. Tetap disebutkan. Disebutkan aja nggak apa-apa. Mau itu organisasi pramuka, atau organisasi MPK, atau OSIS, itu sebutkan saja. Yang penting sudah ketahuan, oh ini anak aktif berorganisasi saat sekolah itu. Oke. Terus untuk beasiswa ini apakah untuk S1 aja atau S2, S3 juga ada? Untuk beasiswa sendiri itu BCS hanya untuk tahun pertama. Tidak ada tahun kedua, tidak ada tahun ketiga, hanya benar-benar tahun pertama saja yang benar-benar baru pengen ke sini. Lalu untuk yang France Excellence itu ada beberapa tipe. Seperti contohnya France Excellence untuk S1, France Excellence S2, dan juga France Excellence Dokter. Dan uniknya di situ juga ada France Excellence khusus untuk Kartini, untuk yang wanita. Oh really? Really. Wow. Dan juga ada France Excellence untuk siswa-siswa yang berprestasi. Berarti teman-teman untuk tahu berbagai skemanya bisa lihat aja langsung di websitenya ya? Di website IVI. Selain France Excellence ini ada opsi beasiswa lain lagi nggak untuk dari pemerintahan Prancis? Setahu saya hanya itu yang diberikan, benar-benar yang benar-benar diberikan dari pemerintah Prancis, hanya France Excellence ini. Tapi kalau misalkan ada, mungkin boleh dicari tahu sendiri, karena saya tidak terlalu tahu. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, rajin belajar sama aktif mencari informasi. Utamanya kalau misalnya teman-teman mau apply beasiswa di Prancis, salah satu yang didanai oleh pemerintah Prancis adalah beasiswa France Excellence ini ya. Tapi itu nanti masuknya ke kelas reguler dan bahasa Prancis berarti? Biasanya iya. Oke. Dan untuk teman-teman yang mau lebih tahu informasi tentang beasiswa France Excellence, apa? Enggak, maaf. Nggak apa-apa. Saya lupa ngejelasin. Di France Excellence ini diberikan sebenarnya boleh apply di mana saja, mau itu dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis. Namun perlu diingat bahwa beasiswa ini benar-benar bergantung ke arah bahasa pengantar. Jadi untuk berkasnya nanti berkas CV dan motletnya itu bergantung ke bahasa pengantar juga. Kayak misalkan untuk bahasa pengantar Prancis, CV dan motletnya berarti harus bahasa Prancis. Tapi kalau misalkan bahasa pengantar adalah bahasa Inggris, itu apply untuk berkas CV dan motletnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi tidak hanya melulu bahasa Prancis saja. Berarti bisa milih juga kalau misalnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Betul. Oke, nanti ada option ya di situ. Ada option. Oke, baik. Terima kasih banyak. Penutupannya jadi panjang ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Revan untuk berbagai informasi yang sudah disampaikan. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya tadi ke akun Instagramnya Kak Revan ya, open untuk teman-teman yang tertarik untuk menempuh studi di Prancis mulai dari S1 ataupun jenjang lainnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen kalau misalnya mau belajar di Prancis. Oke, see you on the next video and bye-bye.